Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak silakan dibuka buku tema 8 halaman 20. Pembelajaran 3. Baterai jam dinding di ruang tamu sudah usang. Baterai jam dinding harus segera diganti. Ayah meminta Udin untuk menggantinya. Udin bersedia untuk menggantinya. Ini diperhatikan anak-anak. Ayo mengamati. Ayah, hati-hati ya, nak. Jangan sampai terjatuh. Kalau terjatuh bisa terluka. Jam dindingnya pun bisa pecah. Terus Udinnya menjawab, iya ayah, saya akan berhati-hati. Pegang mejanya yang kuat ya ayah. Ya anak ya. Udin menolong ayahnya menggantikan baterai jam dinding ya. Ini selanjutnya, apa isi percakapan Udin dan ayah? Oh iya. Apa pendapatmu terhadap isi percakapan mereka? Ya, percakapannya adalah supaya hati-hati ya nak ya, supaya hati-hati. Ayo membaca, bacalah kalimat-kalimat berikut dengan benar. 1. Kalau terjatuh bisa terluka. 2. Jam dindingnya pun bisa pecah. Yang 3, iya ayah, saya akan berhati-hati ya. Ini intinya percakapannya tadi. Coba perhatikan penggunaan tanda titik pada beberapa kalimat sebelumnya. Tanda titik selalu dibutuhkan di setiap akhir kalimat. Selain penggunaan tanda titik, tentu kamu masih ingat dengan penggunaan huruf kapital bukan? Huruf besar ya anak-anak ya. Tentunya anak-anak masih ingat dipakai sebagai awal kalimat ya. Nama bulan, nama orang, ya, nama Tuhan atau pengganti Tuhan. Selanjutnya, ayo menulis. Coba tulis kembali kalimat berikut dengan benar. Tulislah dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda titik. 1. Batu baterai jam dinding di ruang tamu sudah usang. Anak-anak silakan yang awal kalimat dikasih huruf besar, terus yang terakhir ada dikasih titik ya nak ya. Kalau kalimatnya sudah selesai diberikan tanda titik. Yang kedua, ayah meminta bantuan Udin untuk menggantinya. Awal kalimat harus huruf besar ya. Terus nama orang, nama anak ini Udin, punya besar. Terus setelah menggantinya ini dikasih tanda titik. Terus yang ketiga, ayah dan Udin sama-sama memperbaikinya. Awal kalimat ayahnya besar, ini nama orang Udin, huruf besar awalnya, terus akhirnya dikasih tanda titik. Yang nomor 4, ayah berterima kasih kepada Udin. Ini awal kalimat ayahnya A-nya besar, terus U-nya ini juga besar, nama anak ya, terus dikasih tanda titik. Nomor 5, ayah bersyukur kepada Tuhan mempunyai anak yang patuh seperti Udin ya. Ini awal kalimat A-nya besar, terus Tuhan, T-nya besar, terus nama anak ini punya besar, lalu dikasih tanda titik ya nak, akhir kalimat. Nah, sudah dikasih contoh Ustazah ya, jawaban yang benar. Terus ini ayo bernyanyi, perhatikan kembali gambar Udin dan ayah memperbaiki jam dinding. Jam dinding mempunyai lonceng, lonceng akan berbunyi ketika jam menunjukkan waktu tertentu ya nak ya. Ada jam itu yang berbunyi kalau sudah setiap jam ya nak ya. Ada yang tidak ada bunyinya. Terus perhatikan teks lagu lonceng ayah berikut. Ini lagunya nanti dikirim saja lewat video saja ya. Lagu lonceng ayah harus dinyanyikan dengan nada yang tepat. Nada harus dibunyikan sesuai dengan panjang pendeknya. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satu hitungannya berupa ketukan. Ketukan itu teratur ya nak. Perhatikan panjang pendek nada berikut. Nada do dibunyikan satu ketukan. Nada lasi ya, itu ada 2 angka yang ada garisnya, maka nilainya setengah ketukan ya.
Terus ayo berlatih, nyanyikan lagu lonjong ayah mengikuti petunjuk berikut. Perhatikan panjang pendek nada pada lagu. Nyanyikan lagu secara berulang sesuai dengan panjang pendek nada tersebut. Jika telah mahir, iringi lagu dengan pukulan mengikuti pola tertentu. Gunakan alat musik ritmis dalam mengiringi lagu. Jika alat musik ritmis tidak ada, dapat kamu iringi dengan bertepuk tangan dan hentakan kaki. Terus ayo mengamati, jam dinding berguna untuk menentukan waktu. Jam dinding mempunyai jarum panjang dan jarum pendek, ya. Tentu kamu masih ingat cara membaca jam, bukan? Coba perhatikan gambar berikut ini dengan teliti. Anak-anak silakan diperhatikan, ini jam. Jarum pendek menunjuk angka 10, jarum panjang menunjuk angka 12. Dibaca pukul 10, ya. Diperhatikan jarum yang warnanya merah, ya, Nak, ya. Terus yang tengah, jarum pendek menunjuk angka 8, jarum panjang menunjuk angka 12. Dibaca pukul 8, ya. Dilihat jarum yang pendek yang warnanya merah. Terus yang bawah, jarum pendek menunjuk angka 2, jarum panjang menunjuk angka 12. Maka dibaca pukul 2. Ini anak-anak, ayo berlatih, perhatikan letak jarum panjang dan jarum pendek pada jam berikut. Menurutmu jam tersebut menunjukkan pukul berapa? Baca petunjuk di sampingnya terlebih dahulu. Anak-anak ini ya, diperhatikan ya. Silakan anak-anak dicoba, dikerjakan jamnya itu sampai halaman 26 ya, Nak, ya, sampai baliknya. Ini silakan anak dicoba dikerjakan ya. Nah, ini. Terus kita lanjutkan pada pembelajaran 4. Udin dan keluarga berkumpul di halaman rumah. Mereka menyaksikan indahnya bulan purnama. Bulan purnama mulai tampak tepat pukul 8 malam. Udin dan kakak bermain bersama-sama. Mereka bermain dengan gembira. Ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah ini dengan teliti. Ini ada percakapan antara kakak Udin dan ibu, ya. Hati-hati bermainnya ya, Nak, walaupun terlihat terang. Perhatikan benda-benda di sekitarmu. Hati-hati juga ketika berjalan. Duri dan pecahan kaca bisa saja terinjak kalau tidak berhati-hati. Sekalian, iya Bu, kami akan berhati-hati. Kami juga tidak akan bermain jauh-jauh, hanya di sekitar rumah saja. Pamit ya, Nak, ya. Kalau anak-anak mau bermain harus pamit pada orang tua, ya. Ini apa sih percakapan ibu dan kakak, ya? Bagaimana pendapatmu dengan sikap kakak? Baik ya, Nak, ya. Karena sebelum bermain harus pamit dulu pada orang tua. Terus ini selanjutnya, ayo membaca. Masih ingatkah kamu penggunaan tanda titik dalam sebuah kalimat? Ini anak-anak diperhatikan. Tanda titik digunakan di akhir setiap kalimat. Perhatikan kalimat berikut dengan teliti. 1. Duri dan pecahan kaca bisa saja terinjak kalau tidak berhati-hati. Ya, di akhir tanda titik. Yang kedua, kami akan berhati-hati. Tanda titik. 3, kami juga tidak akan bermain jauh-jauh. Di akhir dengan tanda titik. Terus 4, hanya di sekitar rumah saja. Nah, ya, diakhiri dengan tanda titik. Ayo menulis. Amati gambar berikut dengan teliti. Tulislah kalimat yang sesuai berdasarkan gambar. Perhatikan penggunaan tanda titik dengan benar. Anak-anak silakan diperhatikan ini. Ini ada gambar. Anak-anak silakan membuat kalimat dari gambar, yaitu ya. Ini Ustazah kasih contoh, tapi anak-anak boleh membuat contoh yang lain ya. Ini Udin sedang memandang bulan ya. Udin sedang memandang bulan. Nah, kasih tanda titik ya. Akhirnya. Terus yang bawahnya Udin dan kakak bermain catur. Misalnya kayak gitu ya. Anak-anak boleh memberi contoh kalimat yang lain. Ini diperhatikan. Udin sedang bermain robot-robotan. Yang ini. Yang ini misalnya Lani. Ini kakak ya. Kakak sedang bermain boneka. Untuk siapa terserah anak-anak boleh ya. Yang terakhir adalah ini Udin dan kakak sedang menyalakan lilin.
Sekarang dibacakan kalimat yang kamu tulis dengan hafal dan intonasi yang tepat ya nak ya. Anak-anak boleh membuat kalimat yang lain. Jangan lupa setiap awal kalimat harus memakai huruf besar. Nama orang harus memakai huruf besar. Akhir kalimat harus diakhiri dengan tanda titik. Ya ini ada ayo bernyanyi. Masih ingatkah kamu tekanan nada kuat dan nada lemah pada lagu? Masih ingat juga kamu dengan panjang pendek nada pada lagu. Ini ada lagu bulan ya nak ya. Nanti lagunya dikirim sedang melalui video ya. Ini sama seperti yang di depan ya. Terus ini ayo mengamati. Masih ingatkah kamu pukul berapa bulan purnama mulai tampak pada teks sebelumnya? Bulan purnama mulai tampak tepat pukul 8 malam bukan? Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Anak-anak silakan. Yang jarum pendek warnanya merah. Yang jarum panjang itu menitnya ya. Yang panjang warna hijau tebal itu menitnya. Terus ada tanda jarum hijau yang tipis ini adalah detik ya. Detiknya. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di atas adalah pukul 8. Ditulis pukul 08.00 ya nak ya. Titik. Terus yang ini waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 5. Ditulis pukul 05.00 titik ya. Terus ini waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 6. Ditulis pukul 6. Pukul 06.00. Nah, ayo berlatih. Tulislah tanda waktu yang ditunjukkan oleh jam berikut dengan benar. Anak-anak silakan dicoba ya. Ini ya, ayo berlatih ya. Sampai halaman 34 ya nak ya. Sampai baliknya ini. Nah, demikian yang bisa Ustazah sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.